Pernah nggak kamu kepikiran, kenapa pulau ini disebut Jawa? Nama yang setiap hari kita dengar, yang jadi bagian dari identitas jutaan orang, tapi jarang ada yang benar-benar tahu asal-usulnya. Apakah kata Jawa ini berasal dari bahasa leluhur kita, atau justru diberikan oleh bangsa asing yang lebih dulu mencatat sejarah kita? Ternyata, nama Jawa sudah muncul sejak ribuan tahun lalu. Dalam berbagai catatan kuno, baik dari India, Tiongkok, hingga dunia Arab, nama pulau ini telah dikenal sejak abad-abad awal Masehi, bahkan sebelum Indonesia terbentuk sebagai negara. Salah satu catatan paling awal muncul dari literatur India kuno. Di dalam kisah epik Ramayana, terdapat penyebutan tentang sebuah pulau bernama Yawadwipa. Kata ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Yava, yang berarti jelai atau gandum kecil, dan Dwipa, yang berarti pulau. Maka, Yawadwipa bisa diartikan sebagai pulau jelai. Mengapa tanaman seperti jelai yang disebut? Karena Pulau Jawa dikenal sangat subur, dan pada masa itu biji-bijian seperti jelai mungkin menjadi hasil utama. Catatan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa bangsa India kuno sudah mengenal Pulau Jawa sebagai wilayah yang makmur dan menarik sejak lama. Beberapa sejarawan bahkan meyakini bahwa penyebutan Yawadwipa dalam teks Ramayana bukan fiksi semata, melainkan merujuk pada lokasi nyata di timur India, yaitu Pulau Jawa. Tak hanya dari India, Tiongkok juga menyebutkan nama pulau ini. Dalam catatan Chou Fanzi dari abad ketiga Masehi, disebutkan wilayah yang disebut Shepo, dan beberapa abad kemudian muncul istilah seperti Holing dan Yawadwipa. Catatan Tiongkok ini menuliskan bahwa pulau tersebut berada di selatan, kaya akan hasil bumi, dan memiliki struktur kerajaan yang teratur. Ini sesuai dengan gambaran Pulau Jawa yang sejak dahulu menjadi pusat peradaban di wilayah Nusantara. Bukti lainnya datang dari dunia Arab. Pedagang-pedagang dari Timur Tengah yang berlayar ke timur mencatat adanya wilayah bernama Zabak atau Jawa. Dalam beberapa dokumen geografi Islam, bahkan Pulau Jawa disebut sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan penghasil barang berharga. Nama Jawa menjadi identitas penting yang dikenali oleh bangsa-bangsa besar pada masanya. Namun, tidak semua sejarawan sepakat bahwa asal nama Jawa berasal dari luar. Ada juga pendapat bahwa kata Jawa ini justru berasal dari bahasa lokal Nusantara, bahkan lebih tua dari Sanskerta. Beberapa ahli linguistik menyebut bahwa akar kata Jau atau Jawa bisa jadi berasal dari bunyi atau konsep air yang mengalir. Hal ini masuk akal, karena Pulau Jawa memang dipenuhi oleh sungai, dan air memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat kuno. Teori ini diperkuat dengan fakta bahwa sebelum masuknya pengaruh India, wilayah Nusantara sudah dihuni oleh masyarakat Austronesia yang memiliki bahasa dan budaya tersendiri. Bisa jadi nama Jawa adalah warisan dari zaman prasejarah, dan baru kemudian diadaptasi atau diterjemahkan ke dalam versi-versi Sanskerta dan catatan asing lainnya. Ada juga teori yang lebih filosofis. Sebagian masyarakat Jawa percaya bahwa kata Jawa berasal dari kata di Jawa, yang berarti harmoni atau kedamaian. Meskipun belum terbukti secara linguistik, gagasan ini menunjukkan bahwa nama Jawa bukan hanya soal lokasi, tapi juga tentang nilai dan pandangan hidup masyarakatnya. Menariknya, seiring waktu, nama Jawa menjadi identitas yang semakin besar. Bukan hanya merujuk pada pulau, tapi juga pada budaya, bahasa, dan bahkan cara berpikir. Banyak orang luar negeri yang menyebut seluruh Indonesia sebagai Java, karena pengaruh Pulau Jawa yang begitu dominan dalam sejarah Indonesia modern. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah dominasi kata Jawa ini membuat identitas lain di Nusantara menjadi kurang dikenal? Di satu sisi, nama Jawa memperkuat identitas nasional. Tapi, di sisi lain, juga bisa menutupi keragaman budaya dari pulau-pulau lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Meskipun begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa sejarah nama Jawa adalah bagian penting dari jejak panjang Nusantara. Nama ini telah hidup selama ribuan tahun, muncul dalam berbagai bahasa dan peradaban, dan menjadi saksi bisu perubahan zaman, dari era kerajaan Hindu-Buddha, Islam, kolonialisme, hingga kemerdekaan. Jadi, dari semua penelusuran tadi, bisa kita simpulkan bahwa asal-usul nama Jawa tidaklah tunggal. Bisa jadi berasal dari Sanskerta, bisa dari bahasa lokal, bahkan bisa juga hasil pengaruh berbagai budaya yang datang dan pergi.
Nama ini tumbuh bersama sejarah peradaban yang hidup dan terus berubah. Dan mungkin itulah yang membuat nama Jawa begitu istimewa. Ia bukan sekedar kata, ia adalah cerita. Cerita tentang asal-usul kita, tentang pertemuan budaya, dan tentang siapa kita hari ini. Kalau kamu punya teori lain atau tahu cerita turun-temurun soal asal-usul kata Jawa, tulis di kolom komentar. Aku akan senang banget baca dan bahas bersama kamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus menggali sejarah Nusantara yang kaya dan luar biasa ini. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Nusa Kuno.